Suasana sidang dengan kasus dugaan pengancaman dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali memanas. Bukan hanya karena adu argumen dengan Reza Gladys, tapi juga karena kejadian mengejutkan yang melibatkan Emma Waroka. Aktris senior tersebut yang selama ini dikenal setia mendampingi Nikita Mirzani di persidangan justru mendapat teguran dari sang terdakwa. Saat menyambut kedatangan Nikita Mirzani di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Emma Waroka mengulurkan tangan sebagai bentuk sapaan dan dukungan. Namun, Nikita Mirzani malah memintanya untuk mundur ke kursi pengunjung bagian belakang dengan alasan tempat duduk tersebut disediakan untuk keluarganya. Meskipun Emma Waroka mencoba meredakan situasi, Nikita Mirzani tetap mempersilahkan dirinya untuk duduk di kursi pesakitan, menandakan bahwa sidang segera dimulai. Potongan video insiden ini langsung menyebar luas di media sosial, memancing berbagai komentar pedas dari netizen yang budiman. Banyak yang merasa ironi ketika seseorang yang begitu setia mendukung justru diminta menyingkir di depan publik. Emma Waroka pun sempat memberikan klarifikasi bahwa bukan dirinya yang diusir, melainkan seseorang yang di sampingnya yang tidak mau berpindah kursi. Namun, klarifikasi tersebut justru memicu keraguan publik. Beberapa netizen yang berbakti mengunggah ulang rekaman asli yang memperlihatkan jelas bahwa Nikita Mirzani memang menegur Emma Waroka secara langsung. Peristiwa ini menambah catatan ketegangan dalam rangkaian drama yang sudah lebih dulu menyedot perhatian publik, terutama sejak kasus ini melibatkan adu balik narasi antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys, dari urusan produk skincare hingga dugaan pemerasan miliaran rupiah. Gak bisa, kamu harus di belakang. Kasihan keluargaku. Aku kamu bukan ditaruh di sini, tapi kamu di sini itu keluarga. Tidak, itu bisa mereka enggak, itu keluarganya dia, kasihan keluarganya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Rame juga ya di medsos. Jadi banyak berita katanya Emma Waroka diusir sama Nikita Mirzani. Ya, jadi tidak perlu terpancing, tidak seperti itu konteksnya. Ya, Emma Waroka dan Nikita itu bersahabat, dan fakta yang sebenarnya bahwa ya, Emma Waroka itu diminta untuk berpindah untuk memprioritaskan saudara Nikita Mirzani yang mungkin selama ini jarang datang ya untuk duduk di depan. Jadi seperti itu gitu loh. Jadi bukannya ngusir ya. Waduh, itu berlebih-lebihan itu ya. Gak ada yang diusir. Ini demi apapun sih, pura-pura lagi kayak orang lain yang disalahin. Orang lu yang disuruh ke belakang. Lah elah, baru gue bilang kalau kalian itu gak akan dianggap. Aduh, gila-gila pamor deh, kurang kerjaan apa gimana sih? Gak usah bawa-bawa lu doa artis zaman dulu deh. Zaman dulu yang sekarang dilihat orang yang sekarang ini. Ya Krisdayanti dari zaman dulu sampai zaman sekarang tetap jadi Krisdayanti. Nah lu berarti lu kurang berkompeten dalam urusan entertainment kan kok entertain. Itu lu yang disuruh ke belakang sama itu. Yang lu bela, lu disuruh ke belakang, gak usah sok-sok nyalain. Kan aku udah bilang kan, itu kan lu. Lah, kenapa? Lu yang disuruh ke belakang, makanya jangan suka SKSD. Ya, gue udah bilang dari awal, lu gak dianggap. Lu jublik tuh gak dianggap. Ih, gue mah malu, gue mau pulang kalau kayak gitu mah. Ih, ngapain kayak gitu? Aduh, ini jadi spiritual gue gak perlu spiritualan deh. Ini mah kayaknya kenyataan dah. Ya, dia gak nunjuk orang lain ya. Kamu harus di belakang, kasihan keluarga aku. Lu bukan siapa-siapa, you're nothing. Pada sidang lanjutan yang digelar Kamis 24 Juli 2025 kemarin, terdakwa Nikita Mirzani meminta kepada salah satu pengunjung yang datang dalam persidangan tersebut untuk tidak duduk di kursi keluarga. Sejumlah warganet pun ikut bereaksi pada momen tersebut, di mana seperti yang diketahui oleh warganet bahwa Emma Waroka ini
selalu hadir di dalam persidangan dan siap menjadi garda terdepan memberikan support dan dukungan terhadap terdakwa Nikita Mirzani. Namun pada kesempatan persidangan kemarin, secara terang-terangan dan di muka publik serta dihadirkan ribuan pasang mata dalam persidangan tersebut, terdakwa Nikita Mirzani meminta pengunjung bernama Emma Waroka agar tidak duduk di kursi bagian keluarga. Wow, lantas apakah dalam tahapan persidangan berikutnya sikap Emma Waroka ini akan tetap sama untuk hadir dan menjadi garda terdepan memberikan pembelaan atau support kepada terdakwa Nikita Mirzani? Mari kita lihat. Emma Waroka pun dipermalukan sama Nikita. Lalu ada aja ya gebrakan setiap sidangnya Nikita Mirzani. Sidang yang lalu itu doktif yang dicuekin, nggak mau disalamin, ya nggak mau dicipika-cipiki. Sekarang Emma Waroka dimarah-marahin supaya keluarganya Nikita itu bisa duduk di depan. Loh, memangnya ini acara hajatan? Emang ini acara apa? Ketentuan ada yang duduk depan, belakang dan sebagainya. Aduh, Mbak Emma Waroka yang sabar ya, dan juga hargai orang-orang yang mensupport Mbak Nikita. Nah, bagaimana menurut teman-teman sekalian? Ada lagi nih satu kasus ya, yaitu jaksa yang dibilang menye-menye. Kita lihat. Nah, ini dia nih jaksa yang dibilang menye-menye sama Nikita. Emang ya, itu Nikita omongannya kadang bener juga. Lihat aja, kakak saya ngeliatnya, emang bener jaksa kenapa menye-menye ya. Oke lah ya, terlepas dari jaksa yang menye-menye, kasus ini memang cukup menarik. Jadi kalau misalnya bagi yang mensupport tapi kurang dihargai sama Mbak Nikita, udah mundur perlahan aja ya. Bagi teman-teman semua gimana? Ada di tim pembela mana? Nikita atau RG salah, karena masing-masing pasti punya pendapat sendiri. Tapi ya nikmatin aja kasus ini ya. Silakan jangan lupa di like dulu dan di share juga. Dulu pada udah lihat ini kan, momen dimana Emma Waroka dimarahin sama Nikita Mirzani di persidangan. Nikita Mirzani nyuruh Emma Waroka pindah tempat duduk ke belakang karena ini tuh buat keluarganya Nikita, sedangkan Emma ini bukan keluarganya Nikita gitu. Nah, setelah kejadian ini gegerlah dunia maya ya kan. Kata gua, ketimbang disuruh duduk di belakang aja udah pada geger, apalagi disuruh duduk di pelaminan. Buset, lebih geger lagi. Pan Emma Waroka udah punya suami, nggak mungkin dong disuruh nikah lagi, iya kan? Jadi ini masalahnya kenapa nih tiba-tiba begini? Apakah nih kita tersinggung karena Emma nge-live sambil ada keranjang kuningnya, atau kan nih kita pengen diganti jadi keranjang sampah aja, atau gimana gitu ya kan, masih menjadi misteri nih. Cuma dari sini kita bisa belajar guys, bahwa dunia ini memang kejam. Kalau kejam mah gua ngelihat dagangannya Putri Padang, kejam-kejam gua lihat harganya. Kalau dunia ini memang kejam guys, kejam. Kita nggak pernah tahu loh siapa yang bisa kita percaya gitu, siapa yang bener-bener ngebela kita karena tulus, bukan karena setelah ngebela itu dia dapat keuntungan dari kita gitu loh. Terus kita juga nggak pernah tahu nih, orang datang ke kita minta bantuan, minta dibela itu karena memang merasa kita temennya, atau karena kita punya power, atau kita punya kemungkinan buat ngebelain dia gitu. Pokoknya kita berguna gitu loh. Terus setelah kita nggak ada gunanya, kita masih dianggap nggak gitu loh sama dia gitu. Kita nggak pernah bisa tahu itu. Susah menemukan orang yang bisa dipercaya. Jangankan orang, sama Google aja gue kagak dipercaya. Berkali-kali gue ketik di pencarian dibilangnya gue robot. Buset, padahal gue manusia. Berapa kali gue disuruh verifikasi bahwa gue bukan robot. Sama Google aja gue gak bisa dipercaya, apalagi sama manusia. Kasian kali aku nih kayak ini kan, udah capek-capek gitu dari rumah ke situ. Setiap ini tuh setiap ada sidang terus tuh ngomong tahap-tahap lah gitu ya kan, seolah-olah dia paling benar, terus membenar-benarkan lah, pokoknya segala macem lah, membela-belai CNM gitu kan. Tiba-tibanya diusir, kasihan kali lah kok kak. Kurasa kok nyesal ya akhirnya kan. Mak nyesal kali aku aku nak mental aku diusir aku makanya kan nggak usah sok membela-bela kali, biasa-biasa aja. Ini kau terus kau bilang lagi
Aku tuh bukan bela personal. Walah, banyak kali cerita kau. Karena kau diusirnya dari situ. Kalau enggak, entah apa-apa lagi kau bilang ya kan. Setelah ini kau pasti berkurang lah. Ya mungkin membela, tapi berkurang lah gitu kan. Rasa pembelaannya gitu ya kan. Loh kak, nggak usah. Ya kan. Kalau yang salah itu udahlah. Udah, kalau kakak ngerasa dia benar, udah kak diam aja lah, kita lihat aja nanti gitu. Kakak terlalu membelanya, terlalu kurasa, ya kan? Yang sampai lah kakak pakai chat GPT gitu untuk membenarkan segala sesuatunya. Sekarang ternyata kakak diusir, kakak nggak dianggap. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Udah itu kan kak, kan kata kakak kan kakak artis senior gitu, walaupun aku tuh nggak pernah, wallahi gitu aku tak pernah aku nengok kan tadi TV tadi mana nggak pernah, tapi udahlah ya kan, ya mungkinlah kak artis senior gitu. Nah pertanyaannya kak, kok mau digituin, jadi kok mau digitukan gitu, rasa kak direndahkan kali tuh sama si NM gitu ya kan, malu loh kak, iya sumpah lah malu, kok aku jadi kakak gitu. Entah mau ku taruh di mana muka aku ini. Iya kak, udahlah kak, udah kak, selesaikan aja lah udah, gak usah lagi lah. Malu kita kak, malu. Ya sumpah lah kak, malu.